Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Wideningsi dengan NIM 2315401006. Saya Kusnati dengan NIM 2315401007. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang hormon prolaktin. Langsung saja ke materi. Pengertian hormon, suatu zat kimia organik yang dihasilkan dalam sel atau kumpulan sel yang disekresikan langsung ke dalam darah, kemudian dibawa ke tempat hormon tersebut bekerja, diproduksi dalam jumlah sedikit, berfungsi untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasi fungsi-fungsi tubuh. Hormon mengatur perkembangan organ dan kejadian reproduksi. Semua hormon menuju target organ selalu melalui peredaran darah, yang disebabkan adanya reseptor pada dinding sel atau di dalam sitoplasma. Selanjutnya, definisi hormon prolaktin. Hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis bagian interior, diproduksi oleh sel yang terdapat di anterior pituitari. Fungsi utamanya menginduksi dan pemeliharaan laktasi pada mamalia. Banyak terdapat pada ibu yang menyusui, berperan dalam membesarnya alveoli kehamilan dan merangsang kelenjar air susu untuk memproduksi ASI. Kadar normal dalam darah sekitar 5-10 mg. Mekanisme kerja hormon prolaktin. Ketika bayi menyusu, rangsangan sensorik itu dikirim ke otak. Kemudian otak bereaksi mengeluarkan hormon prolaktin yang masuk ke dalam aliran darah menuju kembali ke payudara. Hormon prolaktin merangsang sel-sel pembuat susu untuk bekerja memproduksi ASI. Antagonis hormon prolaktin. Antagonis hormon prolaktin terutama adalah dopamin yang dihasilkan oleh hipotalamus. Dopamin menghambat sekresi prolaktin dengan mengikat reseptor D2 di sel laktotroph kelenjar pituitari, sehingga mengurangi kadar prolaktin dalam darah. Selain itu, beberapa obat antipsikotik dan antidepresan juga dapat berfungsi sebagai antagonis prolaktin dengan menghalangi efek dopamin yang berpotensi meningkatkan kadar prolaktin. Peningkatan kadar prolaktin dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan menstruasi dan infertilitas. Terapi hormon prolaktin. Terapi untuk hiperprolaktinemia, kondisi di mana kadar prolaktin meningkat. 1. Obat dopamin agonis, yaitu bromokriptin dan cabergolin adalah obat utama yang menurunkan kadar prolaktin dengan merangsang reseptor dopamin di kelenjar pituitari. 2. Bedah. Diperlukan jika tumor prolaktinoma tidak merespons obat atau menyebabkan masalah serius. Yang ketiga, pengobatan hipotiroidisme. Jika hipotiroidisme menjadi penyebab, pengobatan dengan hormon tiroid dapat membantu menormalkan kadar prolaktin. Kesimpulan, hormon prolaktin adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitari, berperan utama dalam produksi air susu ibu dan perkembangan jaringan payudara. Mekanisme kerjanya melibatkan stimulasi sel alveolar untuk memproduksi komponen susu, diatur oleh hormon dopamin yang menghambat dan estrogen yang merangsang. Antagonis prolaktin termasuk dopamin yang mengontrol sekresi prolaktin. Terapi prolaktin diperlukan dalam kasus hiperprolaktinemia yang dapat disebabkan oleh tumor atau obat-obatan dan dapat mengganggu fungsi reproduksi. Keseimbangan hormon ini penting untuk kesehatan reproduksi baik pria maupun wanita.